Pernahkah kamu mendengar kalimat, cicak itu wajib dibunuh? Bagi sebagian orang, ini terdengar aneh. Cicak hanyalah hewan kecil yang menempel di dinding rumah, memakan nyamuk, lalu lari saat didekati. Tidak buas, tidak menyerang manusia seperti ular, dan tidak terlihat berbahaya. Lalu kenapa dalam sebagian pembahasan Islam, cicak justru disebut sebagai hewan yang dianjurkan untuk dibunuh? Apakah benar cicak wajib dibunuh? Ataukah ini hanya mitos yang diwariskan turun-temurun? Dan bagaimana jika dilihat dari sisi kesehatan medis? Mari kita bahas secara jelas dari sudut pandang Islam dan ilmu kesehatan. Dalam Islam, hewan yang sering dimaksud adalah wazag, yang dalam bahasa Indonesia sering diartikan sebagai cicak atau tokek kecil rumah. Dalam beberapa hadis syahih, Rasulullah SAW memang menyebutkan anjuran untuk membunuh hewan ini. Salah satu hadis riwayat Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membunuh cicak pada pukulan pertama, maka baginya pahala sekian dan sekian." Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa cicak disebut sebagai hewan yang ikut meniup api ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Artinya, menurut riwayat, ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api besar, cicak justru membantu memperbesar api dengan meniup-niupnya. Sedangkan hewan lain, seperti semut, malah berusaha membawa air, walau sedikit, untuk membantu. Karena itulah cicak disebut sebagai hewan fasik atau hewan pengganggu dalam beberapa penjelasan ulama. Namun, penting dipahami, para ulama menjelaskan bahwa wajib dan dianjurkan itu berbeda. Mayoritas ulama tidak mengatakan membunuh cicak itu wajib mutlak, seperti wajib salat atau puasa, tetapi lebih kepada sunnah atau dianjurkan karena termasuk hewan yang membawa mudarat dan disebut langsung dalam hadis. Jadi, bukan berarti setiap melihat cicak lalu berdosa jika tidak membunuhnya, tetapi ada anjuran syariat karena dianggap sebagai hewan pengganggu. Lalu, bagaimana dari sisi medis? Disinilah banyak orang mulai memahami bahwa ada alasan kesehatan yang cukup masuk akal. Cicak memang terlihat kecil dan tidak berbahaya, tetapi hewan ini sering hidup di tempat kotor, sela-sela atap, saluran air, dapur, kamar mandi, bahkan dekat sawah. Mereka berjalan di tempat-tempat yang penuh bakteri, lalu berpindah ke dinding rumah, meja makan, bahkan dekat makanan. Masalah terbesar bukan pada gigitannya, tetapi pada kotorannya. Kotoran cicak dapat membawa berbagai bakteri berbahaya, seperti Salmonella. Bakteri ini bisa menyebabkan gangguan pencernaan serius, seperti diare, muntah, demam, sakit perut, bahkan infeksi berat pada anak kecil dan orang dengan daya tahan tubuh lemah. Bayangkan makanan yang terbuka di meja, lalu seekor cicak lewat di atasnya, atau menjatuhkan kotorannya. Banyak orang tidak sadar, lalu makanan itu tetap dimakan. Disitulah risiko penyakit muncul. Selain itu, tubuh cicak yang mati di tempat tersembunyi seperti plafon atau belakang lemari juga bisa menimbulkan bau, bakteri, dan mengundang serangga lain. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa reptil kecil seperti cicak dapat menjadi pembawa mikroorganisme patogen tanpa menunjukkan tanda sakit pada dirinya sendiri. Artinya, cicak bisa tampak sehat, tetapi tetap membawa sumber penyakit. Dari sisi kebersihan rumah, keberadaan cicak yang berlebihan jelas tidak ideal. Namun, perlu diluruskan juga bahwa cicak bukan monster mematikan. Mereka juga punya peran dalam ekosistem rumah, seperti memakan nyamuk dan serangga kecil. Jadi, tidak semua cicak otomatis berarti bencana besar. Islam sendiri tidak mengajarkan kebencian buta terhadap hewan. Jika suatu hewan membawa mudarat, maka boleh bahkan dianjurkan untuk disingkirkan. Tapi jika tidak mengganggu, prinsip ihsan atau berbuat baik kepada makhluk tetap dijaga. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa membunuh hewan pun tidak boleh dengan cara zalim atau menyiksa. Artinya, jika memang ingin membasmi cicak karena alasan kesehatan atau mengikuti anjuran agama, harus dilakukan dengan cara yang tidak berlebihan dan tidak sadis. Bukan karena dendam, bukan karena kebencian, tetapi karena menjaga kebersihan dan keselamatan. Banyak orang salah paham dan menjadikan hadis ini sebagai bahan candaan
atau alasan untuk menyiksa hewan. Padahal, inti ajarannya bukan itu. Islam selalu menempatkan keseimbangan antara kasih sayang dan perlindungan terhadap manusia. Jika seekor hewan membawa mudarat, maka menyingkirkannya adalah bagian dari menjaga maslahat. Sama seperti tikus, kalajengking, ular berbahaya, atau hewan pembawa penyakit lainnya. Jadi, apakah cicak wajib dibunuh? Jawaban yang lebih tepat adalah, dalam Islam, cicak termasuk hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Karena disebut dalam hadis dan karena dianggap membawa gangguan. Dari sisi medis, cicak memang bisa menjadi pembawa bakteri dan sumber kontaminasi makanan, terutama melalui kotorannya. Namun, bukan berarti setiap cicak harus diburu seperti musuh besar. Yang terpenting adalah memahami hikmah di balik ajaran itu. Kadang, sesuatu yang terlihat kecil justru membawa dampak besar. Seekor cicak kecil di sudut dapur mungkin tampak sepele, tapi dari situlah Islam mengajarkan satu hal penting: menjaga kebersihan bukan perkara kecil. Karena rumah yang bersih bukan hanya membuat nyaman, tetapi juga menjaga kesehatan. Dan dalam banyak hal, itu adalah bagian dari iman. Apa pendapat kalian?